Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Khobar Fajar Ishak dari jurusan Kimia, Prodi Kimia angkatan 2019, Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di sini saya akan membahas tentang praktikum anorganik modul 3, yakni dengan judul modifikasi sulfur, dengan tujuan untuk mempelajari beberapa modifikasi belerang untuk mempelajari karakteristik hidrogen sulfida dan H2SO4. Untuk mempelajari beberapa modifikasi belerang untuk mempelajari karakteristik hidrogen sulfida dan H2SO4. Di alam unsur belerang atau sulfur terdapat dalam jumlah besar dan ditemukan sebagai mineral-mineral sulfid dan sulfat. Belerang biasanya terbentuk kristalin berwarna kuning, dan belerang juga berbentuk non-metal, tidak berasa dan tidak berbaut, dan multivalen. Di dalam belerang dijumpai tersebar luas antara lain sebagai spirit besi, galena, spalevit, sinabar, stibnite, gips, gram epson, salasit, dan barit. Dan pada percobaan ini terdapat dua proses percobaan, yaitu modifikasi sulfur dan karakteristik hidrogen sulfida dan H2SO4. Dan untuk percobaan pertama yang dilakukan yaitu modifikasi sulfur. Pada tahap ini terdapat dua langkah percobaan. Yang pertama, timbang 0,5 gram sulfur dan masukkan ke dalam cawan porselin, kemudian memanaskan sulfur sampai meleleh, kemudian didinginkan. Dan pada langkah pertama ini, serbuk belerang berwarna kuning yang terdapat pada cawan penguapan melebur berwarna kuning kecoklatan, dan serbuk belerang melebur diakibatkan oleh suhu pemanasan di atas 95,60 derajat Celcius. Dan pada percobaan ini dengan persamaan reaksi yakni S8 tambah HO2. Dan pada percobaan pertama dengan persamaan reaksi S8 tambah 8O2 menghasilkan 8SO2. Dan untuk step kedua, yang pertama yakni ditimbang 0,5 gram sulfur dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, panaskan sulfur sampai meleleh, kemudian didinginkan dan amati perubahan yang terjadi. Kemudian pada langkah kedua, serbuk belerang yang terdapat pada tabung reaksi melebur atau mencair berwarna kuning. Dan apabila suhu terus dinaikkan, maka cairan akan menjadi kental dan warna akan berubah lebih gelap karena cincin S8 putus dan membentuk rantai, dan belerang membeku dan membentuk kristal berwarna kuning setelah pemanasan dihentikan. Dan ketika belerang membentuk kristal, atom belerang tidak mempunyai kesempatan membentuk cincin S8 kembali karena belerang mempunyai dua macam allotrop, yakni belerang rombik dan belerang monoklin. Perbedaan pada kedua allotrop ini adalah belerang rombik disebut juga belerang alfa, terdiri dari molekul S8, dan belerang rombik ini larut dalam alkohol, eter, dan karbon disulfida, dan hasil penguapan perlahan-lahan dari larutan belerang dalam pelarut ini menghasilkan kristal oktahedral. Sedangkan belerang monoklin disebut juga belerang alfa. Belerang ini mengkristal dari leburan belerang di atas 95,6 derajat Celcius berbentuk jarum-jarum prisma dan molekul belerang S7. Dan selanjutnya adalah percobaan kedua, yakni menentukan karakteristik dari asam sulfat. Yang pertama, memasukkan 1 mili larutan H2SO4 ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan sepotong tembaga ke dalam tabung reaksi dan dipanaskan. Dan tembaga tidak larut dalam asam, tetapi dapat larut dalam asam sulfat membentuk tembaga sulfat dan belerang dioksida dengan persamaan reaksi Cu tambah 2H2SO4 menghasilkan CuSO4 tambah SO2 tambah 2H2O. Dan asam sulfat yang digunakan merupakan zat pengoksidasi kuat. Asam sulfat bereaksi dengan kebanyakan logam melalui reaksi penggantian tunggal yang menghasilkan gas hidrogen dan logam sulfat.
Dan yang kedua, tempatkan kertas saring yang sudah dibasahi larutan K2CrO4 di mulut tabung reaksi dan mengamati. Dan tidak dihasilkan perubahan warna kertas saring yang dibasahi dengan K2CrO4. Pada kertas saring seharusnya terjadi perubahan kertas menjadi hijau atau biru. Namun pada percobaan ini kertas saring berwarna kuning, dan kesalahan ini diakibatkan oleh larutan H2SO4 yang digunakan kurang pekat, dan reaksi yang terjadi yaitu Cr2O72- tambah SO2 tambah H+ menghasilkan 2Cr3+ tambah SO42- tambah 5H2O. Baik, selanjutnya yang ketiga, yakni memasukkan laktosa ke dalam tabung reaksi dan tambahkan beberapa tetes larutan H2SO4 dan amati perubahan yang terjadi. Dan reaksi yang terjadi yakni C12H22O11 tambah H2SO4 menghasilkan 2C tambah 11H2O tambah H2SO4, dan dihasilkan bahwa laktosa larut pada H2SO4. Larutnya laktosa pada H2SO4 karena asam sulfat pekat merupakan zat dehidrasi yang kuat, dan dehidrasi adalah keluarnya molekul air dari suatu bahan yang ditarik oleh suatu bahan, misalnya H2SO4. Namun pada percobaan kali ini didapatkan bahwa warna pada larutan tidak berubah, sedangkan yang terjadi perubahan warna pada larutan dari bening menjadi hitam, dan kesalahan yang terjadi karena larutan H2SO4 yang digunakan kurang pekat. Jadi kesimpulan pada modul 3, yakni berdasarkan percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa belerang dapat dimodifikasi, dan hasil modifikasi yaitu rhombik S8 monoclin S7, dan kedua modifikasi mempunyai bentuk kristal yang berbeda-beda, dan bentuk kristal yang diperoleh itu dipengaruhi oleh suhu pemanasan, dan sedangkan asam sulfat memiliki sifat-sifat sebagai zat pengoksidasi dan zat dehidrasi dan zat pengering. Demikian pembahasan modul 3 dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.